Hai guys, selamat datang di channel aku Homero06. Baca novel yuk. Dukung channel ini ya dengan cara klik subscribe dan jangan lupa like, komen, dan share sebanyak-banyaknya ke teman kalian ya. Istri Mantan Mafia episode 5. Sesampainya di rumahnya, di depan teras, ibunya telah menunggu Nathan yang dengan masih mengenakan pakaian kerjanya dan dengan wajah yang cemas juga marah begitu melihat putranya pulang dengan keadaan compang-camping dan luka. Ibu itu buru-buru mendekatinya. "Dedek," panggil ibunya dengan suara keras. "Berapa kali sih ibu harus bilang, Dek Nathan jangan bermain sepeda jauh-jauh, apalagi sampai sore begini, bahaya tahu," ujar ibu itu semakin meninggi. Ibunya menarik paksa lengan Nathan dan menarik sepeda anaknya tersebut sembari terus mengomel hingga masuk ke dalam rumah. Ibu itu bergegas mengambil handuk, baju ganti, dan plester untuk merawat luka di tubuh Nathan. Dia tidak berhentinya marah-marah. "Bisa tidak sih menurut sekali aja? Ibu sudah pusing nih dengan kerjaan ibu di kantor, dan sekarang ibu harus mengurusmu. Jangan membuat ibu susah dong, Dek," ujar ibunya. Sementara tangannya membersihkan luka lecet di siku Nathan dengan kapas dan obat merah. Sesekali Nathan terlihat meringis kesakitan. "Lihat, apalagi ini? Dulu makan sesajen dan sekarang berkelahi. Bahkan sepedamu tuh sampai rusak seperti itu. Besok apalagi, Dek?" ujar ibunya menempelkan plester luka dan mengganti baju Nathan yang basah. "Karena ibu diejek," jawab Nathan. Seketika saja ibu Nathan langsung membungkam dan berhenti. "Apa?" tanyanya tidak paham. "Mereka mengejek ibu dan dedek," ulang Nathan. "Katanya lah dedek anak haram karena tidak punya ayah. Kata mereka ibu bukan ibu yang baik lah karena tidak menikah. Dedek tidak suka, makanya dedek hajar aja mereka semua di pinggir sungai tadi," ujar Nathan dengan polosnya. Emosi yang tadi menggumpal di ubun-ubun seketika meleleh mendengar alasan yang keluar dari bibir pangeran kecilnya itu. Ia tak bisa menahan air matanya. Ia peluk Nathan kecil dalam pelukannya sembari mengusap rambut lembut anak itu. Air matanya keluar dan suaranya bergetar. "Tuh kan ibu menangis, makanya dedek pukul mereka agar berhenti mengejek kita dan ibu biar tidak menangis lagi," ujar Nathan. "Iya dek, iya, terima kasih ya sayang. Ibu juga minta maaf ya dek." Ibunya memang sempat pernah terfikirkan olehnya bahwa jalan hidup yang dipilihnya ini akan membawa dampak negatif bagi putranya, tapi tidak dalam usia anaknya yang sekecil itu. Ibu mengusap air matanya diam-diam dan melepas pelukannya, menatap lekat-lekat Nathan yang disayanginya itu. "Dedek akan pukul semua orang yang mengganggu dedek dan ibu." "Bu, ibu tenang aja, dedek ini anak laki-laki ibu yang kuat kok," tuturnya. Tak ayal itu malah semakin menambah tetesan mata ibu yang mengalir di pipinya. Dan dia tidak sanggup mengatakan atau menjelaskan kepada anak itu. Dan tiba-tiba mata ibunya beralih ke arah leher Nathan. "Loh dek, kalung jimatnya mana?" tanya ibunya di tengah-tengah banjir air mata. Nathan menunduk dan meraba lehernya. Tidak ada apapun di sana. "Nggak tahu bu, mungkin terjatuh waktu berkelahi tadi," jawabnya. Matanya mengerjap-ngerjap. "Ya udah, nggak apa-apa. Besok ibu mintakan lagi pada kakek pintar itu ya. Tapi harus dijaga baik-baik loh," kata ibunya. Nathan menganggukkan kepalanya dan menuruti perkataan ibunya. Lalu seperti sebelumnya, janji hanyalah janji. Ibu lupa membawa kalung itu yang hilang. Maka ia juga lupa untuk meminta jimat yang baru pada pria tua berjenggot putih itu. Dan waktu terus berlalu.
Setelah hari itu, Nathan tidak lagi menjadi dedek Nathan kecil ingusan yang hobi bermain sepeda. Nathan adalah bocah dengan rambut lembut dan mata bulat itu kini sudah tumbuh menjadi seorang remaja. Nathan Pradipta, siswa tahun kedua sekaligus siswa pembuat onar paling terkenal di SMA 1. Matanya tidak lagi bulat sempurna seperti sebelumnya, namun agak mengecil dan justru itu mendapat kesan maskulin dengan setiap tatapan matanya. Tubuhnya tinggi dan cenderung kurus. Tampaknya dia tumbuh begitu pesat. Kulitnya menjadi agak kecoklatan karena dia lebih sering bermain di luaran. Dan rambutnya yang lembut sedang dibentuk cepak. Menambah kesan maskulin ini karena 2 minggu yang lalu dirinya dicukur paksa hingga nyaris botak oleh seorang guru BP. Akibatnya karena Nathan mengecatnya dengan warna blonde. Nathan berkali-kali dihukum dan menjadi langganan BP akibat kenakalannya. Pernah nyaris dikeluarkan dari sekolah karena berkelahi dengan seorang siswa dari kelas lain di lapangan sekolah ketika upacara bendera berlangsung. Ironisnya, tepat ketika kepala sekolah sedang memberikan pidato tentang generasi penerus bangsa. Pernah juga ketika pertengahan awal semester kelas 1 dulu, Nathan ikut tawuran dengan SMA lain dan hampir menghabisi nyawa seorang siswa laki-laki SMA tersebut. Karena Nathan menghantamnya dengan sebuah gear motor yang diikatnya dengan tali. Anak laki-laki itu berdarah cukup banyak di bagian leher dan sempat kritis. Tak diketahui dengan pasti apa penyebab awal dalam tawuran tersebut, namun ketika semua pelaku tawuran yang berhasil diamankan oleh pihak kepolisian, baru diketahui bahwa Nathan adalah salah satu provokator dalam tawuran tersebut bersama beberapa kakak kelasnya, dan untuk itu ibunya juga harus mengganti biaya perawatan sang korban dan juga mengeluarkan sejumlah uang untuk membebaskan Nathan hari itu juga. "Kau merasa kau itu hebat ya, Dek?" sindir ibunya ketika mereka tiba di rumah. Nathan langsung menanggalkan seragamnya yang terkena darah, tak menghiraukan ucapan ibunya. Mendapati dirinya tidak dihiraukan oleh putranya sendiri membuat ibunya semakin kesal dan marah. "Lain kali jika kamu melakukan hal itu lagi, ibu akan menghajarmu, Dek," tegas ibunya. Nathan masih tidak menjawab. Dia melemparkan seragamnya ke mesin cuci, mengisi air, memasukkan deterjen, dan memencet tombol. Mesin cuci itu berputar secara otomatis. "Dasar anak tak tahu aturan, menghabiskan uang aja kamu," ujar ibunya, frustasi dan melenggang pergi. Suaranya tertelan oleh bisikan deru mesin cuci, tapi Nathan tetap tidak peduli. Keesokan harinya ia tetap berangkat ke sekolah dengan kepala tegak seolah tak terjadi apapun. Alih-alih membuat Nathan jerah, justru membuatnya malah semakin menjadi. Nathan melihat setiap orang yang melangkah di koridor-koridor sekolah. Nathan berpikir dia hebat. Matahari hampir naik ke ubun-ubun. Panasnya cukup menyengat hingga ke tumbuhan liar di area persawahan. Sama menyengatnya dengan Nathan yang berjalan menuju tempat parkir dengan langkah terburu-buru dan penuh emosi. Dia membawa cat semprot di tangannya. Nathan tak berhenti menggoyang-goyangkan cat tersebut sejak dia keluar dari kelas. Dari beberapa siswa yang melihatnya sudah menduga pasti Nathan akan melakukan sesuatu. Dan tebakan itu benar. Setibanya di sebuah mobil keluaran tahun 90-an berwarna merah gelap, Nathan tanpa berpikir panjang langsung menyemprotkan cat itu di kaca samping mobil dan terus berjalan lalu menyemprotkannya penuh pada kaca depan mobil tersebut. Ia mengarahkannya secara sembarangan sehingga terlihat warna-warna yang berantakan di badan mobil. Seseorang berteriak untuk menghentikan kelakuan Nathan. Dia adalah satpam sekolah, yaitu pria parubaya berkacamata itu berlari mendekatinya. Akan tetapi Nathan mengabaikannya dan tetap menyemprot mobil itu. Malah dengan sengaja Nathan menendang pintunya hingga sedikit penyok dan menimbulkan suara yang keras yang beradu dengan sepatu ketsnya.
Para siswa yang dekat dengan lokasi kejadian langsung berbondong-bondong melihat apa yang terjadi. Mereka tidak terkejut jika pelakunya adalah Nathan. Namun tetap saja tak percaya dengan apa yang diperbuat oleh Nathan pada kendaraan pribadi guru paling galak di sekolah itu, guru ekonomi, yaitu Pak Randy. Tepat seketika Nathan menendangnya lagi, kali ini ke arah spion yang langsung mental entah kemana, hingga terdengar suara lagi. Para guru berdatangan dan aksi terakhir yang dia lakukan yaitu melemparkan botol kaca semprot sekuat tenaga ke kaca mobil hingga kacanya retak. Nathan masih tak peduli, dia dendam dengan setengah jam yang lalu karena Pak Randy mengatakan sesuatu yang paling dibencinya. Setengah jam yang lalu. "Kau mendengarkan, Nathan?" bentak guru tersebut. Nathan yang sedang asyik membaca majalah dewasa di bawah meja terlonjak kaget. Dia buru-buru menyusupkan majalah di dalam laci, namun kalah cepat oleh Pak Randy yang sudah ada di belakangnya. Pak Randy merebut majalah itu dan meneliti sejenak, kemudian menatap garang pada si rambut cepak itu. Dan Nathan hanya membalasnya dengan tersenyum tak berdosa. "Beraninya kau membawa buku seperti ini," ujar Pak Randy sembari menggulung majalah itu lalu memukulkannya ke arah Nathan. Para siswa di kelas itu menoleh dan tertawa pelan. "Tapi saya hanya meminjamnya, Pak," ujar Nathan membela diri. Namun Pak Randy tak mau menerima alasannya. "Kau disekolahkan di sini untuk dididik menjadi pribadi yang mengerti adab dan sopan santun. Semuanya diam!" teriak Pak Randy, membuat seluruh kelas yang tadinya masih terkikik langsung dibungkam dan sunyi seketika. Pak Randy masih menatap Nathan dan membawa barang-barang semacam itu ke dalam kelas. "Mana, sini Bapak ingin melihat catatanmu," ujar Pak Randy menyodorkan tangan di depan Nathan. Nathan mengalihkan mata, terdiam. Dia bahkan tak tahu apa yang sedang dijelaskan oleh Pak Randy tadi. Karena tak kunjung menerima jawaban, Pak Randy menyambar buku tulis di atas bangku Nathan. Pemuda itu diam saja ketika guru tersebut yang sudah mengecek buku tersebut. "Jadi hanya ini," ujar Pak Randy. "Seperti ini pelajaran anak zaman sekarang," ujar Pak Randy mengangkat tinggi-tinggi buku tulis Nathan, lalu mengembalikannya dengan cara menjatuhkan buku itu ke atas bangku dengan sangat keras. Pak Randy benar-benar marah dan berkomentar pedas tentang coretan-coretan tak jelas yang ada di buku Nathan, seperti gambar-gambar alien, karikatur beberapa guru yang menjengkelkan, tulisan-tulisan yang tidak sopan di buku tersebut, dan itu menjelaskan bahwa tampak sekali Nathan benar-benar tak memiliki niat untuk bersekolah. "Begini siswa sekarang mengejek gurunya di buku," kata Pak Randy. Semua murid terdiam 1000 bahasa. Nathan hanya menggosok telinganya dengan cuek. "Orang tuamu tidak pernah mengajarkanmu sopan santun ya?" lanjutnya sembari berjalan ke depan kelas. Dan Nathan terdiam, kedua bola matanya yang tadi begitu tenang tiba-tiba memerah mendengar ucapan Pak Randy yang barusan, ucapan yang sangat dibencinya. Nathan tidak lagi mendengar celotehan Pak Randy tentang sopan santun yang kemudian beralih ke pelajaran bab berikutnya. Yang ada di otak Nathan saat itu adalah apa yang bisa dia lakukan untuk memberi pelajaran pada guru tersebut, seperti menghajarnya di depan kelas saat ini juga, atau melempar kursi ke kepala sang guru, atau memberikannya racun, atau bagaimanapun caranya. Tangannya terkepal erat dan urat-urat di kepalanya terlihat menonjol. Sedikit rahangnya juga mengeras. Dan seketika bel berbunyi menutup sesi pelajaran ekonomi hari ini. Lalu Pak Randy melenggang keluar kelas sembari masih membawa majalah tadi untuk diserahkan ke guru BP. Suasana kelas yang tadi tegang kembali riuh, tapi Nathan masih saja diliputi rasa dendam dan marah hanya karena sebuah kalimat dari Pak Randy. Tanpa berpikir panjang, dia merogoh tasnya dan mengambil cat semprot yang memang sengaja dia bawa untuk mencoret-coret dinding di luar samping sekolah. Namun kini berubah maksud.
Maka disinilah Nathan sekarang, duduk di ruang BP. Bersambung.